Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Video proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mengusung tema kearifan lokal. Kearifan lokal itu sendiri merupakan suatu pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta beberapa strategi yang berwujud aktivitas masyarakat lokal dalam menghadapi masalah demi pemenuhan kebutuhan mereka. Kegiatan proyek yang akan saya laksanakan bersama peserta didik saya yaitu belajar menanam cabai. Selamat menyaksikan. Pak, ini kan saya mendapatkan tugas untuk membuat video proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pembuatan video V5 ini, kira-kira materi apa yang bisa kita angkat hubungan dengan lingkungan sekolah kita? Yaitu bertanam cabai atau tanam sayur-sayuran. Nah, mengapa Pak kok dengan memberikan saran kita menanam cabai? Ada 3 hal. Yang pertama yaitu karena lahannya SD ini sangat luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk tanaman sayur-sayuran. Yang kedua, karena sekolah ini jauh dari pasar sehingga kalau kita tanam sayur-sayuran bisa memenuhi kebutuhan masalah yaitu hutan abadi. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada dalam sektor pertanian. Itu ya, Bapak ya. Apakah materi menanam cabai ini dapat kita jadikan proyek yang berkaitan dengan modul proyek kelas 4? Sangat bisa Bu, karena di semester kita kali ini maka tema kearifan lokal yang berjudul menanam cabai yang bisa diikuti oleh kemudian dari segi lahan, sekolah kita kan memiliki lahan yang sangat luas Bu. Itu bisa digunakan untuk anak-anak sudah bertanam. Kemudian dari segi media di sekolah kita itu di lingkungannya itu warga banyak sekali yang berternak sapi maupun kambing yang bisa digunakan untuk pupuk kandang. Kemudian dari segi bibitnya warga maupun wali murid itu banyak sekali yang membudidayakan. Jadi ini kita sudah sepakat ya, enaknya kita mengambil tema kearifan lokal yang berjudul belajar menanam cabai. Nah, semoga saja anak-anak ini bisa kita ajak untuk bekerja sama ya Pak dalam proyek ini. Cabainya apakah Ibu menanam sendiri? Tidak. Jika tidak, kira-kira menanam cabai pada polybag manfaat apa tidak buat Anda? Bermanfaat. Yang pertama, manfaatnya itu bisa menghemat pengeluaran dan pendapatan saya bisa bertambah. Kira-kira jika Ibu menanam sendiri pada polybag, pupuk apa Bu yang digunakan? Biasanya dari pupuk kandang yang terbuat dari kotoran kambing, kotoran sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Masuk semua ya hari ini ya. Masuk. Baik, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
selanjutnya Ibu mau menanyakan kepada kalian. Masih ingat materi kemarin? Masih ingat. Kita kemarin membahas tentang apa? Iya, bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, ada apa saja? Ada daun, ada batang, akar, bunga, dan buah. Ya, Nah, selanjutnya Ibu mau tanya di sini, ada yang suka pedas? Ada yang suka ya? Ada yang suka, ada yang tidak pastinya, oke? Nah, kalau makanan pedas itu biasanya ada apanya ya? Ada cabenya. Nih, saya punya cabe di sini, ya. Ini cabe apa ini? Cabenya kan beli cilok di Bulda. Itu sambelnya banyak cabenya atau banyak mericanya? Cabe ya. Nah, biasanya pakai cabe karena ada biji-biji cabenya di sausnya itu, di sambelnya, oke? Oke. Mengidentifikasi ya tumbuhan cabe yang ada di lingkungan kalian. Kalian juga dapat menanam cabai serta merawatnya dengan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, sebelumnya kita simak video berikut ini. Tahukah kalian ada berapa jenis cabai? Ada berapa? Macam-macam cabai ada 5. Ada 5. Perhatikan videonya ya. Cabai rawit hijau. Yang biasanya dipakai di gorengan. Kalian beli gorengan, nah itu cabai rawit hijau. Yang kedua, cabai rawit merah. Biasanya buat masak blendi tewel sama ibu ya. Yang ketiga, cabai rawit putih. Ada cabai rawit putih. Yang keempat, cabai rawit merah besar. Yang kelima, cabai merah keriting. Bagian tanaman cabai. Yang pertama ada akar. Ada akar. Berfungsi untuk penopang dasar tanaman. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral atau zat-zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, ada batang. Batang menjadi tempat melekatnya daun, bunga, serta buah. Yang ketiga, ada daun. Daun berfungsi sebagai alat pernapasan atau respirasi. Yang keempat, ada bunga. Bunga merupakan tempat berlangsungnya proses penyerbukan dan pembuahan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu buah. Buah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat biji. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya Mbak Eca. Ada berapa macam cabai? Ada 5. Apa saja? Rawit hijau, rawit merah, rawit putih, merah besar, keriting merah sama merah cabai besar yang merah ya. Oke, ya terima kasih, beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya coba sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan cabai, Mbak Lala. Ada akar, batang, daun, bunga,
dan buah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya ya, Bu Desi mau tanya. Kira-kira tumbuhan cabai itu diperlukan sekali apa tidak sih sama manusia? Perlu ya. Jadi di lingkungan kalian tuh perlu adanya tumbuhan cabai. Lek damel benih ngoten niku berapa biji? Ini satu-satu tiap Satu bulan. ya, tiap bulan satu. Kayak gini satu. Ngantos napa? Tumbuh daun itu 1 minggu teman-teman. Nah, maksudnya habis itu dikelengkap, maksudnya ini apa namanya, ditutup terpal itu loh. Nggih. Habis dilubangi ditutup terpal, nah, habis ditutup terpal 1 minggu dibuka. Nah, terus ibaratnya ngitungnya kayak gitu kan sudah bukaan umurnya yang itu umurnya itu. Umur 1 minggu. Nah, berarti itu ibaratkan prosesnya 15 hari lah intinya. Nggih, prosesnya sampai Intinya 15 hari. Di cabai. Di cabai. Dikeringkan kan Ya, dikeringkan. Kalau ini yang siap tanam kayak gini nih. Ini 1,5 bulan lah. siap tanam. Berapa lei daunnya? Lihat. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berapa? Berapa? 12, 13. Sebentar diambil kan. Nggih, Bun. Pak, ini Mas. Siap. Ditunggu dulu. Tunggukan aja. Tunggu dulu. Ya. Situ, Wes. Situ. Nah, iki kok kotorannya itu ya, kotorannya sudah dibuang ya. Kotorannya dimanfaatkan untuk apa? Pupuk kandang. Oke. Kan bisa dari kotoran sapi. Apa itu? Kotoran sapi ya. Kotoran sapi yang sudah kering tadi. Nah, di sini ini difungsikan sebagai pupuk kandang. Sekarang Ibu meminta kalian untuk belajar menanam cabai. Nggih? Nah, Bu Desi sudah menyiapkan benih cabainya. Nggih, ada beberapa di taman tadi. Nah, sekarang kalian belajar menanam cabai ya. Yang pertama, kalian menanam dan belajar merawatnya itu termasuk apa? Profil pelajar Pancasila dimensi yang pertama, yaitu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Dan yang kedua, menumbuhkan apa? Sosial, ya, yaitu dengan cara apa? Bergotong royong atau kerja sama dengan kelompok-kelompok kalian. Oke? Nah, baiklah. Yang kedua, batang. Fungsinya apa? Bunga dan buah, ya. Fungsi utamanya itu adalah tempat munculnya daun, bunga dan buah, ya. Batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke. Yang ketiga ada daun. Berlangsungnya apa? Tempat berlangsungnya fotosintesis, ya. Karena daun banyak mengandung zat hijau daun atau biasa disebut dengan klorofil, ya. Nah, daun itu sendiri terdiri atas tangkai daun, ini ya, tangkai daun dan juga helaian daun. Berarti satu begini ini namanya apa? Satu helai daun. Oke, sip. Ada bunga, tanaman
Ada yang memiliki bunga dan ada juga yang tidak. Nah, bunga itu berfungsi sebagai apa? Alat perkembang biakan. Nah, itu ada bagian-bagian bunganya ya. Dan ada biji. Ya, biji bagian tanaman memiliki beberapa fungsi. Ya, biji berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tanaman. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dan juga sebagai pembentuk tanaman yang baru. Ya, yang terakhir ada buah. Fungsinya buah untuk apa? Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan juga sebagai tempat biji. Ya, nah, oke, selanjutnya sudah kita menyiapkan media tanamannya tadi ya, sudah. Nah, di sini apa itu media tanam? Perhatikan. Media tanam iya ya. Jadi media tanam itu sendiri adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Media tanam umumnya memiliki berbagai nutrisi, mineral, air, vitamin, serta kandungan lain yang tentunya dibutuhkan oleh tanaman. Umumnya, media tanam yang sering digunakan untuk bercocok tanam adalah tanah. Nah, kalian sudah membawa tanah hari ini? Sudah ya? Sudah membawa polybagnya? Sudah. Oke, sudah ditaruh di taman depan ya. Oke. Media tanam dibedakan menjadi dua, yaitu media tanam organik dan anorganik. Ya. Nah, di situ contoh media tanamnya ada apa saja? Ada arang, tuh, kompos, pupuk kandang, sabut kelapa. Itu termasuk media tanam organik. Nah, selanjutnya ada apa? Ada gel, ada arang juga, ada kerikil dan rockwool. Nah, itu adalah anorganik. Ya, baik. Selanjutnya kita melakukan praktik menanam dan merawat tanaman sayur. Yang sudah berumur berapa bulan tadi? 1 bulan ya. 1 bulan siap kita tanam. Ya. Awalnya kita harus menaruh apa dulu? Tanah ya. Yang mana tanahnya? Ambil itu. Nah, sekarang masukkan tanah ke dalam polybag. Tanah dulu. Tanahnya dulu. Berapa ya? Kira-kira kalau tanahnya segini ya, tanahnya 5 cup ya, ya kita pakai 5 atau 6 cup ya. Jadi ada perbandingannya antara tanahnya sama si pupuk kandang ya. Kotoran sapi atau pupuk kandangnya. Kita segini saja ya, kita pegang ya.
Halo. Apa yang sedang kalian lakukan? Ya, cabenya diangkat semua. Siapa yang suka makan pedas? Buat makan gorengan ya. Oke, selesai. Baiklah, agar kalian memahami atau mengetahui manfaat menanam cabai, coba kita lihat video berikut ini. Perhatikan. Kalau dilihat dari semangat alami buahnya, bisa juga ya digolongkan dari tanaman hias. Buahnya rimbun lagi. Pas ya, kalau mau jadi hias. Yang pertama, menghemat uang belanja. Menghemat uang belanja, manfaat menanam cabai ya. Kedua, memanfaatkan lahan yang kosong. Di sini lembar observasi perawatan tanaman ya, ada tabel pengamatan. Di sini tanggal pengamatan yang pertama kalian menanam cabainya tanggal 15 ya. Dilakukan penyiraman, pemberian anti hama ya, disemprot pestisida ya. Dan juga tinggi tanaman berapa senti nanti ya. Selanjutnya amatilah tanaman kelompok lain dan tulis pada tabel sesuai pendapat kelompok kalian ya. Misal ya, jadi seperti ini nanti ya tabelnya. Ya. Sama saja ya. Nah, di sini kelompok yang diamati misalkan kelompok lumba-lumba mengamati kelompok harimau. Nah, itu di hari ketiga dilihat dari awal penanaman sampai hari ketiga apakah benih yang ditanam oleh kelompok harimau itu berkembang dengan baik atau tumbuh dengan baik. Dilihat ya, kira-kira bertambah tinggi enggak ya, berapa senti ya bertambahnya. Nah, itu di situ ya. Selanjutnya kegiatan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi diri ya. Jadi kalian mengevaluasi hasil kerja kelompok lain dan juga setiap siswa merefleksikan diri tentang apa yang mereka peroleh dalam kegiatan proyek yang sudah dilakukan. Ya, akan memberikan lembar kerja ya. Ini nanti tolong dikerjakan. Di situ ada tabel-tabel pengamatan dan juga kegiatan yang kalian lakukan tadi. Hasil pengamatan yang kalian lakukan. Nah, saat kalian menanam cabai tadi, ya, tuliskan prosesnya sesuai tabel yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Fanja Fidari akan mempresentasikan cara menanam cabai rawit di polybag. Yang pertama, memilih bibit unggul. Bibit unggul akan membuat tanaman cabai rawit bisa bertahan hidup dengan lebih baik. Proses penanaman cabai rawit. Pertama, siapkan media tanamannya terlebih dahulu, lalu mencampurkan tanah dengan pupuk kandang yang sudah ditambahkan pupuk kompos. Terakhir, proses perawatan tanaman. 1. Siram tanaman sehari sekali. 2. Beri pupuk kandang atau pupuk kompos. 3. Jauhkan dari sinar matahari. Sudah selesai semua ya. Presentasi juga sudah dilakukan dengan baik. Nah, sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan. Apakah ada kesulitan saat kalian menanam cabai tadi? Tidak ada ya.
mudah sekali ya, karena media tanamnya sudah tersedia, polybagnya juga sudah ada, benih cabenya juga sudah ada. Nah, sekarang Ibu juga mau tanya lagi. Bagaimana perasaan kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Senang sekali ya. Kalian memiliki pengalaman menanam cabai. Nah, kesimpulan pembelajaran yang dapat kita ambil hari ini, kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan cabai. Tadi ada apa saja? Ada akar, batang, daun, bunga, buah, ya. Nah, itu ada 5 bagian-bagiannya. Nah, selain itu, kalian juga bisa melaksanakan proses penanaman cabai. Menggunakan apa? Polybag. Ya, kalian juga bisa melakukan perawatan dengan baik. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan Mas Rasya dipimpin doa teman-temannya. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tanpa Oke, terima kasih. Boleh istirahat.